Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhas sali. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang tragedi kemanusiaan dan kejahatan Perang Rawa Gede yang dilakukan oleh tentara Belanda pada masa pendudukan mereka di Indonesia. Karena sejarah tragedi ini tidak pernah menjadi sejarah nasional, baik dalam dunia pendidikan maupun dokumenter perjalanan sejarah bangsa. Kemerdekaan Indonesia merupakan satu momen paling penting dalam sejarah. Setelah ratusan tahun, Indonesia berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Walaupun telah berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, ada banyak rentetan peristiwa yang membuat perjuangan para tokoh tetap berlanjut. Pada tahun 1947, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dan berhasil menguasai wilayah Jawa Barat. Belanda membawa misi untuk membersihkan unit pasukan bersenjata Indonesia dan laskar-laskar pemuda yang melakukan perlawanan dengan Belanda. Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi adalah Detasemen 3-9 RI, Pasukan Paras 1E, 12 Jennieveld Company, dan Depot Speciale Truppen, berjumlah total sekitar 130.000 tentara. Pasukan tersebut bertujuan untuk memburu Kapten Lucas Castario yang selalu berhasil menyerang pos-pos patroli militer Belanda. Belanda yang mencurigai adanya gerakan pejuang di daerah Rawa Gede mulai mengirimkan mata-mata untuk melakukan penyelidikan. Pada kenyataannya, di desa Rawa Gede, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, terdapat markas gabungan pejuang MGP oleh para pejuang dan laskar pemuda. Mengetahui hal tersebut, para pemimpin MGP menutup seluruh akses jalan menuju desa Rawa Gede dan melakukan patroli penjagaan setiap malam. Kemudian, seorang intel Belanda berkebangsaan Indonesia berhasil ditangkap oleh anggota MGP Rawa Gede, namun berhasil kabur. Intel tersebut memberikan informasi kepada Belanda bahwa MGP Rawa Gede terdapat Lucas Castario dan pasukan. Mengetahui hal tersebut, Belanda segera menyusun rencana penyerangan ke Rawa Gede. Namun seorang kepala desa yang menyamar, Saukim, mengetahui rencana tersebut dan segera memberikan informasi melalui surat kepada MGP Rawa Gede. Isi surat tersebut adalah informasi bahwa Belanda pada 9 Desember 1947 akan melakukan penyerbuan masif ke kampung Rawa Gede. Setelah mendapat informasi dari Saukim, seluruh pimpinan dan anggota MGP mencoba meloloskan diri dan keluar dari Rawa Gede. Sebagian pejuang berhasil keluar dari Rawa Gede untuk menyelamatkan diri. Namun karena hujan lebat, sebagian pejuang tidak dapat meninggalkan Rawa Gede. Pada hari Selasa, 19 Desember 1947, pukul 4 waktu Indonesia Barat, militer Belanda tiba dan mengepung desa Rawa Gede. Semua penduduk desa yang hendak pergi keluar desa untuk bertani atau berdagang diperintahkan untuk kembali ke rumah. Belanda pun melakukan penggeledahan, namun tidak menemukan Lucas Castario dan pejuang lainnya. Kemudian pasukan Belanda memaksa seluruh penduduk keluar rumah dan dikumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk yang bersembunyi dan berusaha melarikan diri ditembak di tempat oleh Belanda. Setelah sampai di tanah lapang, penduduk laki-laki di atas 15 tahun diperintahkan untuk berdiri berjejer untuk diinterogasi tentang keberadaan para pejuang. Namun karena bungkam, semua penduduk laki-laki dibantai menggunakan senapan mesin. Aksi tersebut mengakibatkan 431 orang penduduk Rawa Gede tewas, kecuali wanita dan anak-anak.
Setelah tentara Belanda meninggalkan Rawagede, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Karena tidak dapat menggali lubang yang dalam, mayat-mayat tersebut dikuburkan di kedalaman 50 cm sehingga menimbulkan bau yang busuk. Belanda masih melanjutkan misi pencarian Lukas Castario, bahkan menambah personil sebanyak 9 truk. Tentara Belanda juga mendapatkan bantuan dari pribumi pengkhianat yang menunjukkan tempat-tempat persembunyian para pejuang. Belanda juga membantai penumpang kereta api jurusan Karawang-Rengas Dengklok yang terjebak di stasiun Rawagede. Para penumpang diperintahkan untuk baris jongkok di jalan kereta api dan kemudian ditembak. Pada 14 September 2011, akhirnya pengadilan sipil Den Haag menjatuhkan vonis pada Belanda untuk bertanggung jawab atas kejadian di Rawagede. Upaya pencarian keadilan bagi janda korban pembantaian Rawagede didampingi oleh seorang pengacara dan guru besar hukum humanitarian internasional serta penggagas Yayasan Belanda Nuhanovic Foundation, Lisbeth Jackveld. Putusan pengadilan mewajibkan pemerintah Belanda akan melakukan permintaan maaf secara terbuka pada 9 Desember 2011. Selain itu, Belanda juga diwajibkan memberikan kompensasi sebesar 20.000 euro atau setara 244 juta rupiah. Permintaan maaf tersebut dilakukan dan diwakili oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia. Sebanyak 6 janda korban tragedi Rawagede menerima kompensasi dari pemerintah Belanda. Pemberian kompensasi dilakukan secara simbolik di Monumen Perjuangan Rawagede di Desa Balongsari, Karawang, Jawa Barat. Itulah sekelumit kisah tentang tragedi pembantaian Rawagede. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.